warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Nur Hakim. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra di kelas MN22. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran, sejarah, dan tujuan dari akuntansi manajemen. Sebelum kita menilik jauh tentang peran, sejarah singkat, dan tujuan dari akuntansi manajemen, agaknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari akuntansi manajemen itu sendiri. Akuntansi manajemen ialah salah satu ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan itu tidak dipublikasikan kepada umum. Akuntansi manajemen awalnya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun, seiring dengan perkembangannya waktu, akuntansi manajemen ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Artinya, akuntansi manajemen ini bisa dikatakan sebagai pelaporan yang bersifat fleksibel karena selalu melakukan penyesuaian atau selalu melakukan perkembangan dari waktu ke waktu. Ketika pelaporan tersebut sudah dikatakan tradisional atau sudah tidak bisa untuk dipakai lagi. Kita sudah kenal apa itu akuntansi manajemen, maka kita akan melihat bagaimana sejarah singkat akuntansi manajemen itu sendiri. Lingkungan ekonomi pada sebuah perusahaan itu disebabkan karena adanya perkembangan akuntansi manajemen. Berubahnya lingkungan ekonomi dalam perusahaan menyebabkan berubahnya lingkungan bisnis juga dan sistem akuntansi manajemennya. Dengan adanya perkembangan ini, maka akuntansi manajemen tradisional tidak dipergunakan lagi. Artinya, akuntansi manajemen itu sifatnya fleksibel ya. Ketika akuntansi manajemen itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi, maka mereka akan melakukan pembaharuan. Seperti contohnya adalah pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen itu dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Namun, sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk, dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Namun, seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan pada 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan karena tadi sudah mulai usang atau sudah tidak dipergunakan lagi. Pengalokasian biaya manufaktur menjadi biaya persediaan dilaporkan kepada pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi kekuatan yang dapat mendesain sistem akuntansi biaya. Informasi biaya rata-rata yang disediakan oleh sistem akuntansi biaya itu dipengaruhi oleh sistem keuangan sudah cukup memadai. Biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan biaya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, jadi prosedurnya perhitungan biaya produk itu awalnya dikembangkan tahun 1880. Namun 1914 itu adalah sebuah perkembangan awal terhadap perhitungan biaya. Namun bertemu 1925 ketika perhitungan biaya itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Artinya akuntansi manajemen ini melakukan perkembangan ya. Lalu pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan lagi berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Kelemahan informasi yang disajikan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan itu didiskusikan kembali. Apa sih yang menjadi kelemahan dari perhitungan itu? Apa sih yang harusnya kita ubah? Usaha yang dilakukan pada perbaikan sistem itu berpusat dalam sebuah informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna dibandingkan menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur baru yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Praktik-praktik manajemen tradisional itu sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan manajerial di tahun 1980-an dan 1990-an, di mana mungkin saja tahun 1980-an dan 1990-an itu sudah menjadi era baru dalam perhitungan. Sistem akuntansi manajemen dinyatakan telah usang dan tidak berguna. Perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat dibutuhkan untuk para manajer dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Dan manajemen tradisional banyak usaha yang dilakukan dalam mengembangkan sistem akuntansi manajemen. Nah, itu dia sejarah singkat bagaimana akuntansi manajemen ini terbentuk.
Akuntansi manajemen terbentuk karena lingkungan ekonomi yang berubah, yang memberikan perubahan terhadap lingkungan bisnis. Awalnya pada tahun 1880 sampai 1925 dengan melakukan perubahan pada tahun 1914 dan melakukan perkembangan lagi pada tahun 1925. Namun seiring dengan berjalannya waktu dilakukan lagi perubahan pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Sebelum kita lanjut terhadap peran seorang akuntan manajemen, agaknya kita lebih tahu dulu bagaimana perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Mungkin kita semua tahu bahwa ada namanya akuntansi keuangan, namun kita juga tahu apa itu akuntansi manajemen. Nah, mereka ini mempunyai perbedaan yang hampir mirip, namun masih memiliki perbedaan juga. Nah, hubungan antara akuntansi manajemen dan keuangan itu dalam prakteknya itu sangat erat karena data yang diproses itu menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Jadi tujuannya itu sama, di mana mereka itu menghasilkan sebuah informasi yang sangat bermanfaat untuk pihak eksternal ataupun pihak internal. Nah, akuntansi keuangan itu memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Namun, informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan itu memiliki format informasi yang baku sesuai dengan lembaga dalam penyusunan standar laporan keuangan. Seperti yang kita tahu di Indonesia, standar yang dipakai itu adalah standar SAK, adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Sedangkan di Amerika kita tahu sendiri itu disebutnya GAAP atau General Accepted Accounting Principle yang diterbitkan oleh FASB, Financial Accounting Standard Board. Nah, laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan terlebih dahulu dilakukan audit oleh akuntan publik agar laporan dapat dipercaya. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, dilihat dari penggunanya. Pengguna akuntansi keuangan itu ditunjuk untuk pihak eksternal, yang mana termasuk pemegang saham, kreditur, lembaga pemerintahan, dan investor. Lalu, akuntansi manajemen dalam penggunanya itu untuk pihak eksternal, di mana itu termasuk manajer, direktur, dan sifat internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Lalu dilihat dari tujuannya. Yang pertama, akuntansi keuangan itu bertujuan untuk melakukan prestasi perusahaan kepada pihak luar. Adanya kontrak dengan pemilik dan kreditur. Artinya, tujuan akuntansi keuangan ini contohnya untuk menarik investor, menanam saham di perusahaannya, atau mungkin untuk melakukan pelaporan terhadap instalasi pemerintahan. Lalu tujuan akuntansi manajemen itu melaporkan pada atasan apa yang telah dilakukan bawahan, umpan balik, dan pengendalian atas kinerja pelaksana. Nah, jika kita lihat di orientasi waktu, akuntansi keuangan itu berorientasi waktu masa lalu, artinya historis. Sementara akuntansi manajemen itu informasi sekarang dan berorientasi di masa depan. Nah, dalam bentuk informasinya, akuntansi keuangan itu berbentuk informasi keuangan. Sementara akuntansi manajemen itu berbentuk informasi keuangan dan non-keuangan. Informasi perhitungan fisik dan operasional, profitabilitas masing-masing produk, kinerja tiap-tiap departemen, supplier, pelanggan, dan pesaing. Nah, di antara keempat perbedaan itu, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini mempunyai perbedaan yang signifikan. Walaupun dengan tujuan yang sama untuk melakukan sebuah pelaporan terhadap suatu instansi, namun mereka masih mempunyai perbedaan peran seorang akuntan manajemen. Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peranan akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi adalah posisi lini atau line position. Sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staff atau staff position.
Selain manajer ini, peranan akuntansi manajemen lainnya adalah sebagai controller, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi semua departemen akuntansi. Peranan controller sangat penting dalam operasi suatu organisasi, sehingga controller dianggap sebagai anggota dari manajemen puncak dan diikut sertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, menurut Hilton dan Clark tahun 2016, peran seorang akuntan manajemen dalam perusahaan itu dibagi menjadi 4, yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Lalu yang kedua itu membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga itu memotivasi sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir itu mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan peranannya, seorang akuntan manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan itu harus up to date. Tujuan dan sistem informasi akuntansi manajemen menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atas pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Yang mana selain mempunyai tujuan, akuntansi manajemen juga mempunyai fungsi. Fungsinya yang pertama adalah sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan itu akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa mendatang. Melakukan validasi atas kesepakatan bersama antara pihak internal maupun eksternal merupakan sumber data akan menghasilkan suatu dasar dalam pembuatan biaya operasional perusahaan. Lalu fungsi yang ketiga, sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Yang selanjutnya, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan sebagai arsip audit dan mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu bertujuan untuk menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses pengolahan ini terjadi ketika masukan atau pemasukan itu menjadi keluaran yang menjadi tujuan suatu sistem. Suatu proses dapat dijelaskan oleh suatu aktivitas seperti collecting, measuring, storing, analysis, reporting, and managing. Jika kita lihat bagian yang di samping, ini menunjukkan bahwa masukan yang terjadi adalah sebuah peristiwa ekonomi. Berdasarkan model operasional sistem informasi akuntansi manajemen di samping itu, dijelaskan masukan merupakan peristiwa atau kejadian ekonomi yang terjadi akan diproses melalui berbagai kegiatan. Nah, prosesnya itu seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Lalu akan menghasilkan atau mengeluarkan sebuah laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunitas personal. Kesimpulan. Artinya, kesimpulan pertama adalah pada 1989 dan 1990-an, peningkatan sistem akuntansi manajerial karena sistem akuntansi tradisional tidak berguna, di mana pada tahun tersebut melakukan perkembangan kembali yang dilakukan pada akuntansi manajemen. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah akuntansi keuangan itu ditujukan pada pihak eksternal dengan informasi keuangan, sementara akuntansi manajemen itu bagi pihak internal dan informasinya itu bagi atasan. Inti perilaku etis, kejujuran, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, pencapaian kesempurnaan, dan akuntabilitas. Perubahan akuntansi manajemen yang berorientasi kepada pelanggan, persepsi lintas fungsionalitas, persaingan global, manajemen mutu total atau CQM, waktu sebagai unsur kompetitif,
kemajuan teknologi informasi, dan kemajuan lingkungan manufaktur, pertumbuhan, dan deregulasi jasa, dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang peran, sejarah, dan tujuan dari akademisi manajemen. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.